وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan, yang memuliakan para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat di jamaah Masjid As-Salam Danau Maninjau yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka laksanakan salat maghrib secara berjamaah, kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, susan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu an, Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an berkata, ujar sidin, laulal abdalu la khasafatil ardu wa ma fiha. Kalau saja tiada wali abdal, wali itu banyak, diantaranya namanya ada wali abdal. Ujasidin, kalau saja tiada wali abdal atau kekasih Allah, maka meledaklah bumi seisinya. Artinya karena adanya wali abdal inilah yang mengakibatkan kiamat belum terjadi. Wali abdal inilah nang manahaniakan, walaupun orang banyak berbuat dosa, tapi bubuhan wali ini nang menyandangnya. Makanya bubuhan wali itu biasanya panggiringan sidin. Ya Allah, kenapa? Menyandang bala dari orang-orang atau manusia yang berbuat dosa. Tukang sandang uyuh. Yalah. Ayo kita aja kuitan kayak apapun berduitnya, amun anak mau ulur tarus habis juga. Uyuh juga. Nah, tentang wali abdal lah. Abdal, ulin ini awak pian lah, asa ada nyaman. Tadi acara di Hotel Mercure mulai jam 8 sampai setengah 4, 5 kali bakami aja. Namanya orang kampung lah, kedinginan rupanya anu hotel hanyar lah, mall hanyar lah. 5 kali menghitung. Dakwah jolon nih. Mun haji dayat kan mun orang sugih ada apa-apa. Kita satu umat bakami, tumat bakami. Nah, tentang wali abdal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al abdalu arba'una rajulan
isnani wa ishruna bisyam wa thamaniyata asyara bil Iraq kullama mata minhum wahidun abdalallahu makanahu fa idza ja'al amru qubidu kulluhum fa inda dzalika taqumus saah. Nah, ada satu riwayat tentang wali abdal. Ujar Nabi, wali abdal itu jumlahnya adalah 40 orang laki-laki, 22 di Syam, Syria, dan 18 di Irak. Setiap ada yang wafat, ada yang meninggal, maka Allah mengambil ganti untuknya, langsung ada nang menggantiakan. Apabila urusan datang, maksudnya nanti ada kiamat tiba, sudah di akhir-akhir zaman, maka mereka diwafatkan semua, dan saat itulah hari kiamat akan tiba. Nah, jadi jumlah wali abdal itu 40. Bila ada yang meninggal, ada pelantikan. Ada meninggal, ada pelantikan. Ada meninggal, ada yang menggantikan. Kita kada tahu, siapa tahu ada di Masjid Ibn Wali Abdal, tahulah kita. Kada tahu kita, wallahu a'lam bishawab. Yalah, wallahu a'lam bishawab. Kada tahu pang kita, boleh jadi ada, boleh jadi kada ada, kada tahu kita. Nah, intinya jumlahnya ujar Nabi 40. 40 inilah yang mereka itu menyandang segala sesuatu yang ada di bumi. Bila hendak hari kiamat dimatikan semua, kiamat akan tiba. Selama masih ada 40 ini, walaupun huru hara banyak macam-macam, kayak banjir, ya Allah, kayak apa, masih kada apa-apa, itu hanya anu aja, hanya tes-tesnya aja, ya Allah. Uji coba. Makanya ujulun kita nih umat Nabi Muhammad untung. Kenapa jadi untung? Kita disayangi oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Coba kayak umat bahari, kayak apa pian? Umat Nabi Nuh, nang kada beriman lawan Nabi Nuh, tenggelam semuaan. Dada, yang tersisa hanya yang beriman. Umat Nabi Lot, ayo, semuaan habis. Umat Nabi Shu'aib habis. Nabi Musa kada kekaruan, tinggalaman nompat Fir'aun. Umat Nabi Muhammad ada, ya kan? Alhamdulillah. Masih nyaman kayak kita nih, masih nyaman. Coba umat bahari bila durhaka lawan Allah jadi babi. Ya. Ada wah ini makin durhaka makin berduit, makin jadi, ya Allah. Ayo kan di zaman Nabi Musa tuh ada kalau jadi babi, jadi monyet. Bayangkan. Wah ini ada. Nah, ini nang kita tuh makanya bersyukur kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, tentang fungsi wali abdal, tahulah kita Nasir ini jadi wali, ya Allah, tahu kita. Cuma bakurus imbah kawin itu nah, kayak apa? Tentang fungsi wali abdal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan misla khalilir rahman fabihim yasqawna wa bihim yunsaruna ma mata minhum ahadun illa abdalallahu makanahu akhar. Tiada sunyi bumi dari 40 laki-laki seumpama kekasih Allah yang pengasih, maka lantaran mereka itulah penduduk bumi memperoleh siraman dan pertolongan. Jakanya nang ada 40 ini game over semua Anda. Nang 40 inilah yang mengakibatkan banjir satu tomat ampe, longsor bagus. Kena nang 40 ini. Tiada salah satu dari 40 orang mati melainkan Allah mengambil orang lain sebagai gantinya. Nah, jadi ada lagi hadis nang kedua. Artinya berkat nang 40 inilah penduduk bumi ini tanyaman sedikit, tanyaman. Artinya apa? Artinya kiamat tidak akan terjadi. Huru hara tidak akan terjadi selama yang 40 ini masih ada. Nah, tentang unsur fokok wali abdal. Ini Nabi mengatakan bila hendak jadi wali abdal, ya Nabi cirinya 3.
Bila ada 3 nih, kau jadi wali abdal. Siapa tahu kada tahu kita ya Allah. Karena andaknya wali itu di hati bang, kada kawa. Wah, belum tentu nang begamis itu belum tentu banyaknya nggak dapat begamis. Jadi ayo namanya wali itu kada tahu, nang tahu hanya Allah dan memang wali. Yang jelas wali itu hatinya bersih bang. Bahari Urbangil ada perjalanan ke Ampel sini. Nah lalu ujar Kiai Hamid karena pian mendapati 40 wali di Ampel. Jadi Ampel itu kan kami pertokoan pian, masjid di tengah, toko macam-macam sih anak-anak apa aja pian lengkap. Ulun bahari jen tahun 94 sampai 98 di situ. Karena paman dulu ada nyewa rumah di Ampel. Jadi setiap 6 bulan ke situ ulun rame pian, apalagi wah ini. Wah, rame benar. Nah lalu ujar Kiai Hamid nanti pian akan bertamu dengan 40 wali. Dah jalan sidin kan. Dia sidin di Ampel. Ampel itu kan orang hilir mudik. Ada nang ke masjid, ada nang ziarah ke makam Sunan Ampel, ada nang ziarah ke Mbah Saleh. Hanya Mbah Saleh itu 9 kuburnya pian. Ada Mbah Bolong, ada juga. Macam-macam nih situ unik-unik semua. Ada nangka mana nih? Ada situ lupa di mana dah. Boto putih, macam-macam tuh orang ramai tuh. Ada nang gawennya makan aja, ada juga. Ada gawennya batu tukar aja, ada juga. Nah lalu Guru Bangil tadi waktu sidin duduk ada orang lewat. Nah ada orang berjualan mainan keanakan. Nah, berjualan mainan keanakan aja. Cuma orang berjual main keanakan ini berpandir mainan ya Allah sayang anak tetapi mbah itu menyahuti lawan bahasa lawan bahasa Arab apa ana wahid minal arba'in padahal gawiannya apa mainan sayang anak murah 5.000 cuma di ujungnya ana wahid minal arba'in artinya aku satu daripada yang 40. Lewat pulang orang berjual wadai kan wadai yang bahasa Banjarnya kan wadai ayo obral murah di ujungnya ana wahid minal arba'in dihitungi 40. Nah, ya, padahal pun pedagang-pedagang aja tuh nang begelantungan macam-macam kita kada tahu nah itu. Sama lagi ada kisah Joko Gusa Ompol bahari kan waktu di Arafah itu ada wali-wali yang unik-unik. Bayangkan kan di Arafah itu baju sama semuaan. Kita di Arafah tuh kayak apa aja sugihnya sama pada baju ihram. Amun nang kayak ini ketahuan mereknya ketahuan kalau tahuan. Tapi bila orang di Arafah ada sama semuaan nang atas bawahnya sama besimpakin gak ada ya Allah sama semuaan baju sama serba putih semuaan. Nah lalu ada orang tuh lewat ya Allah. Nah yang uniknya nih kayak ini orang di Arafah tuh kan biasanya baik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada orang ini kada nang dibaca tuh apa labbaik Allahumma labbaik semua manusia baik-baik ya. Ayo nah wali berarti orangnya wali ya Allah kan bayangan unik kalau orang labbaik Allahumma labbaik semua manusia baik-baik nah, ya Allah berarti orangnya sampai makamnya sudah ya Allah. Tapi jangan juga karena melihat nang nasir mengucap labbaik Allahumma labbaik semua manusia baik-baik wali aja kada itu. Nah itu ayat lah kalau share nah, basic sudah mamanya udah bisa kah? Belajar lawan aku serai ya. Aku mamanya hamil 2,5 bulan ya. Lanjut. Singkalan ulun lah. Kemudian lagi ujar Nabi lah. Unsur pokok wali abdal. Artinya bila nak jadi wali itu 3 syaratnya. Nabi memadahkan dah. Salasun man kunna fihi fahuwa minal abdal. Barang siapa memiliki 3 hal ini maka termasuk wali abdal.
Ya. Yang pertama, ar-ridha bil qada, ridha menerima keputusan Allah. Jangan ngalih eta. Ridha dengan ketentuan Allah. Misalnya Allah terjanji ya sudah, ojar langganan aku besok insyaallah Samarinda siapkan barang, aku bawa duit 50 juta. Allah dah. Wah, siapa ya sibuk dah. Sekalinya subuh nelpon langganan, maaf kada jadi sangata banjir. Nah, ayo amun orang nang kada sampai bamamaya, kenapa Allah jadi kayak itu? Padahal sudah deal macam-macam. Nah, ini yang bahaya nih. Bahaya, kadang-kadang kada mau menerima keputusan Allah. Ya Allah. Padahal memang amun dipikirkan sakit kepala Pak, amun jalani kada apa-apa. Nah, kayak kita puasa tuh ya Allah. Ini hujan lah, lihat ya. Karena bila puasa panas tuh. Kenapa aja sudah kada puasaan? Cen, pas hari pertama mengingit tuh mang. Nah, kada kawai kita. Artinya apa? Ridha menerima keputusan Allah. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, dah sami'na wa ata'na. Nah, istilah bahasa dalam kitab itu sebutkan af'alullah kulluhu khair. Perbuatan Allah tuh semuanya baik. Bila orang senang lawan kita kembalikan yang meletakkan rasa senang di hati orang lawan kita Allah. Bila orang benci lawan kita ingatkan juga yang meletakkan kebencian di hatinya lawan kita adalah Allah. Dah. Apa pernah dipikirkan? Yang penting asal jangan Allah marah lawan kita. Manusia ada apa-apa. Ya jadi lihatlah. Ada apa-apa. Manusia itu bolak-balik kayaknya. Kadang marah, kadang kada. Elok tak bolak-balik. Kayak bini bamamai, unjuknya duit 1 juta karena itu nya. Kayak Pacel. Sip jangan ya lah. Mantap kalau. Ya Allah, Rasulullah. Kan manusia tuh kadang awal kita bolak-balik biar apalagi sudah puasa, hari panas, duit kadeda, bini bamamai pulang kayak itu aja sudah. Nah, jadi yang pertama apa tadi? Ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita 2 tahun corona, maulah. Tahun ini alhamdulillah kan jamaah nyaman, aman sudah kita. Tinggal beribadah aja lagi. Maulah itu aja. Nang artinya juga kalau sudah dibuka tuh jamaah ge bujur aja lagi. Yang kedua ujian Nabi wasabru an maharimillah. Kalau tidak jadi wali abdal, sabar dalam menghindari yang diharamkan Allah. Ya. Napa-napa diharamkan, sabar yalah. Nya kayak itu lah. Kan bulik masjid nah, kita lihat bini orang bungasnya aja. Nah, iya sudah. Nya memang manusia itu kayak itu pian. Orang Samarinda kadang-kadang kada memperhatikan begitu indahnya Samarinda. Tapi sudah ke kota orang, hebat kota orang. Padahal Samarinda ini hebat pian, kada gampang-gampang. Cuma kita jarang mensyukuri nikmat Allah. Perasaan kita orang apa baiknya, padahal Samarinda ini hebat. Cuma kadang-kadang kita kada pernah mensyukuri. Sama enak kayak aja deh ya, lihat bini orang mantap jar. Padahal bini seorang gitu muas bener. Cuma kan tiap hari di ITH lalu kada anu lagi. Nah, jadi yang kedua tuh apa yang dilarang oleh Allah jangan digawi aja. Sebab manusia itu kan biasanya kayak ini Bang, makin dilarangnya makin katuju beparak. Yalah. Jangan berparak aja, makin berparak tuh. Ada buaya, mana buayanya aja. Kalau memang manusia tuh kayak itu. Memang tabiatnya sudah. Bila dilarang makin berparak. Mestinya dilarang sudah. Yang ketiga lagi apa lagi? Wal ghadabu fi dzatillah, dan marah karena Allah, bukan karena yang lain. Kadang-kadang banyak manusia itu marah karena emosi, bukan karena Allah Subhanahu taala. Zaman bahari orang perang, bayangkan. Perang tanding Sayyidina Ali, orang perang tanding tuh boleh membunuh, ya kan? Nah, karena marahnya karena Allah, bukan dendam apa-apa. Ini fisabilillah, bila menang pahala, bila meninggal syahid. Akhirnya apa? Ketika Sayyidina Ali menang, tinggal tebas saja lagi musuh meludahi, kada jadi sini bunuh. Nah, tinggal nembes itu nah, diludahi musuh karena muha Sayyidina Ali, kada jadi sini membunuh.
Uji musuh kenapa li kada membunuh aku, maka aku ludahi. Mestinya ikam tambah marah dengan aku. Uji Sayyidina Ali, aku khawatir ketika aku menebas engkau itu bukan karena Allah lagi, tapi karena marah sudah ikam ludahi. Coba kalau kita bakal manang di atas deh ya Allah ludahi, nah hendak memukul sekali bisa 5 kali. Nah ini kita kada kawadah, kada sampai sudah, kada sampai wali sudah. Ayo marah karena Allah Subhanahu wa taala. 3 ini nah ujian Nabi. Pertama apa? Pertama ridha dengan keputusan Allah, ketentuan Allah, ridha, sabar ya sudah. Yang kedua sabar menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ketiga marah karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jam sekarang ini hati-hati kita. Kadang-kadang yang paling berbahaya itu kan sekarang itu menggosip bukan cuma dengan lidah, tapi menggosip bisa dengan gosip tuh yalah. Kalau zaman dahulu menyembati orang, menggosip, mencaci lidah. Wah ini kada bertemuan orangnya gin bisa mencaci, bisa menggosip lewat apa? WA, lewat Facebook, lewat ini dosa nih. Nah ini dosa jariah yang bujur-bujur ini. Yalah, wah mantap ya. Kawan berfoto, wah lalu teman gaya bujur macam-macam nyambati orang. Ya Allah, nah ini tangan berdosa nih. Ini yang paling bahaya sekarang. Yang paling bahaya. Nah, jadi yang pertama itulah. Jadi yang pertama kalau kadada wali abdal maka dunia akan hancur. Yang kedua lagi, wajar Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, niscaya semua manusia menjadi seperti binatang. Kenapa? Karena ulama yang malajari. Kan ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi dalam bidang ilmu. Nah, dengan adanya ulama lalu dilajari kayak ini tata cara sembahyang, kayak ini tata cara baudo. Ya kalau mun kada ayo ini yang halal, ini yang haram, ini yang makruh, itu ulama yang menjelaskan. Kalau ada ulama bisalah. Apalagi kita nih bulan Sya'ban, hendak memasuki bulan Ramadan nih. Kayak apa kita? Kalau kita kada tahu ilmunya, kayak apa kita masuki puasa? Di mana hendak niat, ulama melajari. Apa yang makruh pada waktu puasa, ulama melajari. Ya ulah. Kadang-kadang orang bertakon berkumur-kumur, bolehlah. Boleh. Selama belum tergelincir matahari, artinya belum masuk waktu zuhur. Bila sudah masuk waktu zuhur, hukumnya makruh. Kenapa? Bila habis zuhur itu kumur-kumur, hendak menyegarkan kerongkongan benarai lagi. Yalah. Apalagi kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali, nah itu bahaya benar. Ulun pernah nakuni orang dulu ada bulan puasa, bayang zuhur, lihat membasuh kepala tuh jimus basah pian. Basah sebijian. Basah tuh Bang. Julun kenapa basah membasuh kepala? Ikut Imam Malik ya. Bulan banang Julun. Ya Imam Malik kan memang basah ya Allah. Mun bulan lain aja. Bulan puasa basah ikut Imam Malik ya. Padahal desa hendak bebasah wae. Nah, jadi mengkada ulama kada kawa kita pian kada tahu talanggar kita nang banyak. Nah, mengenai ulama ini lah. Jadi makanya bila kada tahu bertakon, kada salahnya kita bertakon. Quran tuh mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah yang ahlinya jika kalian tidak tahu. Jangankan urusan agama, urusan dunia aja kita bertakon nang ahlinya. Pian AC rusak, petakon untuk bangunan bisa lah. Ada mungkin, yalah. Garing pulang. Kemana pian ke dokter lah. Nah, ada keunikan pian. Kadang-kadang wah ini ada ulama berani didebat. Seorang hanya hadis sebiji baca, ulama didebat sudah. Malah. Semalam ada orang bertahun guru ya. Orang dari manakah? Puasa nisfu Sya'ban tuh mana dalilnya aja?
mun pada kana puasa anu jalan itu termasuk ayyamul bid jalan, artinya puasa 13, 14, 15. Sekarang ulama banyak mendebat mana dalilnya aja, sahihkah adakah ya, diam aja. Coba pian, maaf lah, urusan agama wani mendebat ulama, pian ke dokter wani debat dokter lah. Padahal dokter cet 300 ya berani kayaknya nabus pulang 2 juta wani protes lah 2 nih pian. Padahal dokter itu kan ada banyak pandir tak lah, adalah nang wani protes dokter lah, dok obatnya ini aja, ada aja dokter kamu sakit ini obatnya ini. Siapa wani protes dokter? Apa nih jion menarai lagi lah, ini terlalu banyak pandir suntiknya dok. Cuma soal coba lihat lawan dokter adalah berani protes lah ada nih kalau nah itu kadang-kadang kita kalau lawan dokter ada nih protes kayak apakah nah sana minum obat ya 3 kali 1 ya. Nah ini kadang-kadang kelemahan kita tuh di situ. Nah Imam Abu Lais mengatakan mengenai ulama ini bagus pian tampil duduk di sini lah, barang siapa yang duduk di sisi orang alim, dekat orang alim nah, artinya mau pengajian kah, mau baca ceramah kah, pokoknya duduk sama majelis orang alim. Ujar sidin, barang siapa yang duduk bersama orang alim, di sisi orang alim, sedangkan dia tidak mampu menghafal ilmu sedikit pun, kayak buan pian nih nah, ya Allah mengaji mulai jam berapa tadi? Jam 6:45 sampai karena Isya, ya boleh ke rumah ditakuni bini kenapa tadi ilmu guru aja, jawaban 1 kata aja lucu aja kan ada tuh. Misalnya ini nih nuntut ilmu duduk di samping ulama mengaji tapi tidak ingat lagi karena otaknya Tuhan sudah ingat lagi, sedangkan dia tidak mampu menghafal ilmu sedikit pun kada masuk lagi dah. Ada lagi, cuma tadi ada aja Bang, cuma kada ingat. Maka dia tetap akan mendapatkan 7 kemuliaan. Ya kan? Nang kada paham sama sekali aja 7 kemuliaan, apalagi yang paham. Duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mendengarkan tausiah, mendengarkan papadahan seorang alim, di mana sidin mengambil dari berbagai kitab yang ada, kada hafal, kada ingat sama sekali isinya, itu aja diberi oleh Allah 7 karamat, 7 kemuliaan. Bayangkan mulianya Allah. Yang pertama, mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Dapat sudah pahala pian. Artinya Pak, ini termasuk orang yang mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Satu dah kemuliaannya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan min ahlil ilmi, adalah orang yang senang kepada ilmu. Coba pian bahari ulama-ulama tuh kenapa jadi hebat-hebat, tulak Imam Bukhari ke Makkah, ke Madinah, ke Irak, ya Allah zaman bahari itu orang mencari satu hadis saja kuliling. Ini hadis ini dari mana? Oh si anu ada di Makkah, cari. Jadi Makkah aku kan ingat juga tadi riwayatnya di Madinah, tulak pulang ke Madinah. Zaman bahari itu. Bayangkan. Karena kemuliaannya itu tadi, karena dicatat oleh Allah mendapatkan keutamaan orang yang belajar. Dicatat oleh malaikat. Fulan bin fulan termasuk orang yang senang menuntut ilmu. Maka orang senang menuntut ilmu ini pian derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan paling nyaman di akhir zaman ini nuntut ilmu. Paling nyaman sudah. Amalannya nyaman, kada malapahi, pahalanya ganal. Mun haji dayat saali duduk kawala pian sajos lah. Kada kawa. Ya Allah. Batasbih aja nah ini tasbih. Asalnya duduk rata nah. Lawas-lawasannya. Nah ya Allah, gugur. Awasan kada kawa dah. Tasbih asalnya bagus, gugur. Kada awak nang paling nyaman nuntut ilmu. Itu paling nyaman, pahalanya ganal luar biasa. Karena orang yang rajin nuntut ilmu, ilmu itulah nanti yang akan membimbing dia di akhir hayat hidupnya.
pian rajin nuntut ilmu lah. Karena bila anak meninggal ilmu tuh yang menuntun. Mungkin saat ini kadang merasa, tapi karena anak ingat pelajar si ano, ilmu itu yang akan meletakkan husnul khatimah. Nah. Yang kedua lagi, apa kemuliaan yang kedua? Terpelihara dari dosa. Pian duduk sini lah 45 menit kada mungkin berdosa. Ada berdosa lah. Selamat dari dosa dah. Ya kalau ini duduk misalnya menuntut ilmu di sini, maulah berdosa lah. Kada mungkin. Maulah malihati bini orang, kada mungkin kalau pasti mailtihi paguruan, malihati kitab, malihati ini dan dilihati, nang didengarkan tentang ilmu. Jadi selama menuntut ilmu terhindar dari perbuatan dosa. Kalau ibadah lain bisa tak dosa. Ya Allah, duduk santai ambil HP, nah tangan, walaupun di masjid. Tapi kemana kau ngirim nih? Ces, ya Allah bisa nih. Kalau nuntut ilmu udah mau, insya Allah akan terhindar dari dosa. Siapa yang berdosa di sini? Pian dudukan sini. Adalah kita berdosa lah. Kada mungkin kalau karena yang didengarkan adalah ilmu pengetahuan. Ketiga lagi kemuliaan. Nah ini walaupun kada ingat sama sekali karena bulik kada ingat kada bapak. Turun rahmat kepadanya ketika dia keluar dari rumahnya. Apabila rahmat turun kepada kelompok tersebut, maka mereka mendapatkan suatu bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acil mulai hendak turun, hendak menuntut ilmu, mulai berjalan keluar rumah, itu sudah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatnya nuntut ilmu. Malam ini ada pengajian ya Acil, hendak duduk, hendak mendengarkan ilmu, maka turun rahmat kepada Acil ketika sidin keluar dari rumah. Nah. Kalau dari rumah sudah kada Pak niat, ada di masjid Assalam meninjau malam Rabu ada pengajian, turun mulai rumah itulah akan dituntun malaikat rahmat akan turun. Ini nang ngalih tuh pian nya bila rahmat tuh turun lalu hati tuh nyaman tenang, kada ada bawaan tuh nak bamamai, kada ada bawaan tuh emosi, ada orang hendak nuntut ilmu itu bawaan teduh, tenang, berjamaah, berwiritan, karena dengarkan apalagi yuk ilmu nang dapat. Jadi gitulah, itu namanya rahmat. Orang nang datang ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, ke masjid dalam rangka nuntut ilmu, lihat ya, hati tuh dingin nggak? Dingin. Kecuali buriknya kayak bila sudah bahapian, bakarasan, ya pulang dong. Tuh lain lagi babnya, lain lagi babnya. Bila sudah tontong ke warungan, nang saya kau makan 3 piring, saya kau sabiring sakit kepala tuh. Itu lain lagi babnya. Yang jelas selama ada di sini, mulai berangkat sampai kembali, Allah akan menurunkan rahmat untuk orang tersebut. Makanya perasaan tuh tenang. Lihat aja, kita nih ketika datang ke majelis ilmu tuh seperti di cesto lah. Ya lah, kayak di cesto, nyaman sedikit, tenang, damai. Semalaman bang dulu, esok ada tahu lagi tuh. Yang keempat lagi, akan dicatat sebagai ketaatan selama dia mendengarkannya. Nah, apabila hatinya sempit karena tidak paham, maka kebingungan menjadi perantara ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang keempat apa? Selama duduk di sini dicatat sebagai ketaatan kepada Allah. Catat malaikat nih, berapa nih? 1 jam, catatan terus. Makin pian kada paham, makin bingung, kebingungan itulah yang akan apa? Yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak orang mengaji lah. Orang yang mengaji kada lancar, tapi tetap mengaji, itu pahalanya 2. 1 dapat pahala mengaji, yang kedua pahala kada lancarnya ya juga. Orang kalau biasa membaca Quran itu 1 jam bisa dapat 3 juz. 1 jam 3 juz. Sekali duduk tuh 3 juz. Bisa kan? Melancar 20 menit tuh kayak nyaman aja. Tapi orang kada lancar, tahu lah pian lah. Membalik salam bernegin, nah. Ini 2 cangkir dah. Bapak luhan nah. Ya, orang kada lancar. Bayangkan, nang pintar baca Quran 3 juz, nang kada lancar dia salam bergen membalik nah. Jebos paloh. Nah, nang kopiah bagus nah ya nah.
tapi inya tahan dapat pahala 2. Sama ini nah, ilmu kada paham sama sekali, justru kebingungan itulah nanti yang akan membuat dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 sudah. Dan kelima lagi. Kelima. Dia akan melihat keagungan orang alim. Di situ kita tahu si Din alim. Ini apa? Kita kawa menilai alim si Din. Aku jauh tertinggal kada bapaknya lawan si Din. Nah, itu kalau melihat orang alim nampak banget tuh. Bersahaja, tenang, si Din apa. Lalu dalam hati kita, ya Allah, hendak juga kayak si Din, paling kada ya belajarlah. Nah, itu artinya. Yang keenam lagi, dia akan melihat kehinaan orang fasik. Di situ kelihatan juga makin kita belajar, maka kita akan melihat hinanya orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang senantiasa berbuat dosa. Buat dosa. Beribadah tapi dosa langgar terus. Nah, itu masalahnya. Ya sembahyang itu orang sembahyang Johor tanggal 1 jam setengah 4. Ya Allah, sembahyang aja Bang, cuma dosa gawe terus ya Allah. Nah, itu aja. Nah, kemudian yang ketujuh, hatinya akan menolak perbuatan fasik. Orang nuntut ilmu lawas-lawasan kena kada mau lah. Asal rajin nuntut ilmu aja. Walaupun awalnya nih kada tapi pintar, kada tapi paham, lawas-lawasan kenanya baik dong. Lihat ya. Jadi nuntut ilmu tuh berbeda lawan orang menukar barang. Menukar barang ada duit, ada barang. Nuntut ilmu mungkin kada tapi paham, tapi kayaknya 5-10 tahun akan datang hanya sadar, oh ilmu ini bahari nggak ini, oh kayak ini, kita akan melihat, oh ya, rupanya nang baharin dari perguruan tuh ini rupanya kita kada sadar. Mukai buhan pian masih mending ulun baharin baca kitab sabijian kitab pian, kitab Muhtasar Jiddan itu kitab nahwu lah. Bayangkan pian, Muhtasar Jiddan itu mulai awal sampai tuntong sabiji-biji kada ada yang paham, bungol benar kalau kada paham ulun, nangis ulun. Mulai awal sampai tuntong belajar kada paham. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan tahu diri, belajar kawakib lagi kada paham juga. Wah ini alhamdulillah ulun. Orang apa istilah? Musabaqah Bahsul Kutub Kepala KUA se-Kalimantan Timur, ulun jadi hakimnya, mantap kalau. Orang baca kitab kepala KUA, baca kitab tes se-Kalimantan Timur, ulun dewan hakimnya dahulu seolah bungol benar. Tapi justru kabungulan itu yang buat, oh ya jadi isaka sudah. Biasanya tadi hulu tahu gitu. Belum lah. Nah, belum. Biasanya kayak itu. Ilmu tuh kayak itu pian. Ulun bahari banyak menemukan, ada lagi guru ulun pian, pokoknya baca terus. Nah kayak kitab nih, 200 halaman bayangkan. Di tangan sidin sebulan tuh dong. Ulun kami kan dalam pahamnya isinya nih kayaknya bisa aja ikam jasidin. Bayangkan baca terus Al-Fatihah. Jadi sabigi kitab tuh hatam kada dalam pahamnya. Mantap kalau. Julung kayak apa? Kayaknya bila beli kampung bisa aja ikam jasidin. Disebut jero biar boleh ke kampung baca paham. Bahari kada paham sama sekali. Nah, itu kemuliaan daripada ilmu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi lah. Walau la sultanu la ahlaka ba'duhum ba'da. Kalau saja lah lagi mana nih? Laula sultan la ahlaka ba'duhum ba'da. Andai kata tidak ada pemerintahan lah, maka manusia itu saling hancur menghancurkan. Di kampung aja kan ada RT camuh. Ya Allah, kalau usah kada ada RT-nya gawat dah. Tapi kalau ada RT ada nang mana ngahe. Masjid kada ada anunya adalah gawat. Jangankan masjid, jangankan RT, orang nang musafir aja ujian Nabi ini musafir lah. Musafir barombongan misalnya berlima kah, bertujuh kah, atau berapa kah, haulan naik motor Banjar. Ujian Nabi dalam kitab itu disebutkan bila musafir bepergian, pokoknya bila orangnya 2, 3 atau berapa, pilih satu di antara itu yang menjadi pemimpin. Amun kadeda daur, olah jasa ikong singgah di sana, ikong di sana, ayo. Tapi kalau ada pemimpin, tanyaman sedikit, ya Allah,
Kayak apapun keadaan mun ada pemimpin nyaman sedikit. Bila kadida barat luar biasa. Walau las-salihun lakalahat talihun. Apabila tidak ada orang-orang saleh, niscaya binasalah orang-orang durhaka. Jadi di dunia ini namanya lematkan orang-orang nang bermaksiat itu sebenarnya orang soleh. Lah, selama masih ada orang soleh, nang durhaka itu selamat. Kenapa? Kade diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, makanya misalnya lah, kenapa tempat itu maksiat ada, tapi kada turun bala. Boleh jadi di situ masih ada satu orang, dua orang yang di rumah istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan menghadap suatu kaum selama masih ada yang beristighfar. Wah, kampung itu aja kampung maling, kampung ini. Tapi kenapa damai? Boleh jadi ada yang berjaga orang-orang soleh. Kalau tidak hancur juga. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sami'na fahma wa masun ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'ati rahmatika rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.